Ini menantu keluarga Su, ya? Sangshan? Oh, bukan. Bos Sang. Mengingat hubungan kita dulu, pinjamkan aku 50.000. Kakakku masih menunggu di rumah sakit untuk operasi. Boleh, kenapa tidak? Sini, Casey jamakan. Maken, habiskan semuanya. Uang ini jadi milikmu. Kalau sudah puas main, serahkan uangnya padaku. Uangnya bisa kuberikan. Tapi ada syaratnya, panggilkan kakakmu ke sini. Aku mau main dengannya sehari. Nanti, kalau aku jadi kakak iparmu, nyawanya pasti kuselamatkan. Kalau kau tidak tahu terima kasih, aku patahkan kedua tanganmu. Jadi pengemis saja minta-minta uang. Rahasia Kian Kun mencakup segalanya. Ran aku sudah cukup menderita. Biarkan aku pergi. Ayah, Nona, orangnya sudah dibawa. adalah orang yang disebut tabib suci? Tolong selamatkan ayahku. Tapi aku tidak bisa pengobatan. Hei bocah, kalau kau tidak bisa selamatkan kakek kami, kau kubunuh. Lansia ini serangan jantung Maret, kepala retak Mei. Juli dikurung, Oktober dipuasakan. Sampai minggu lalu dilarang minum, gagal jantung, usus hancur. Berapa persen yang benar? Semuanya benar. Ran kau terlalu sedih. Dia sampah, ngerti apa soal pengobatan? Diam. Asal kau bisa selamatkan ayahku. Benda ini jadi milikmu. Ternyata benar-benar sampah. Ayah, Kakak ada harapan sembuh. cari dan bawa kembali sang penyelamat. Sayap. Dokter, kakakku sudah selesai kemoterapi. Pagi ini rekeningmu. Tiba-tiba masuk 100.000, langsung kami jadwalkan kemoterapi. Ada tanda tangan pengirimnya? Tidak, katanya Marga Su. Terima kasih. Sama-sama. Xiaoan, kalau nanti kakak tidak ada lagi, kamu harus jaga diri dan Ningmo dengan baik. Kak, dokter baru saja periksa kamu. Lihat, sekarang tanganmu sudah bisa diangkat. Ini Tuan Yo, kamu tidak mati ya? Masih sesuai kesepakatan kita. 50.000 yuan. Kakakmu temani aku semalam, gimana? Sungguh tidak tahu terima kasih. Hari ini aku ajari kamu jadi orang. Sangshan, aku beritahu kamu. Hal lain bisa aku kasih. Tapi kalau ganggu kakakku, aku tidak akan biarkan. Kak, aku salah. Maafkan aku. Aku buat kamu rasakan juga,
Rasanya tangan hancur. Pergi. Joan, kamu tunggu saja. Aku pasti bunuh kamu. Kemana? Rumah sakit. Besok ikut aku ke Villa Jingde. Kepala keluarga Tang sudah sembuh total. Kita harus ucapkan selamat, pakai baju yang bagus. Aku tidak mau malu. Tidak, aku harus jaga kakakku. Perawat sudah aku pesankan, besok sebelum jam 9 pagi. Aku harus lihat kamu berdiri di depan gerbang Villa Jingde. Xiaowen, Kak. Maaf ya, aku jadi menantu keluarga Su. Kenapa terlambat sekali? Maaf ya, Kakakmu baik-baik saja? sudah jauh lebih baik. Berkat 100.000 yang kamu transfer, bukankah uangmu ibu? Setelah masuk, berikan ini kepada keluarga Tang. Dan, jangan sembarangan bicara. Joan, kali ini memberi selamat kepada Tang Wang. Kok hadiahnya semua Ningmo yang beli? Paman, aku bawa hadiah, cuma tidak menyangka. Ningmo juga beli satu. Warnamu ini terlalu palsu. Sekilas lihat sudah kaca biasa. Lagi pula kotak hadiah yang layak pun tidak ada. Apa barang pinggir jalan ini? apa yang kamu bicarakan? Rame sekali ya. Ibu, hasil pemeriksaan di rumah sakit, ada masalah apa tidak? Kamu bicara apa sih? Ibu kita tiap hari puasa, sembahyang, berbuat baik. Badannya sehat-sehat saja. Aku cuma khawatir. Cepat bawa ke rumah sakit. Nenek tidak akan tahan lebih dari 8 jam. Yoan, kamu benar-benar anak durhaka yang tak tahu terima kasih. Nenek, percayalah padaku sekali lagi. Menantu kesayanganmu ini, apa maksudnya, Boyuan? Ambil alih proyek yang dipegang Ningmo. Kamu pergi dari sini. Tuan Su, tahu tidak giok ini dari mana asalnya? Giok ini, hadiah dari murid saya. Kamu tidak tahu, giok ini adalah pusaka keluarga Tang, giok naga Tang. Beberapa hari lalu ayah saya tertimpa musibah. Dislamatkan oleh Sirang Ali. Lalu saya berikan jayak ini kepadanya. Anak itu bilang beberapa hari lalu, dia menyelamatkan seorang kakek tua. Ternyata Raja Tang. Kalau begitu kamu kenal dengan sang penyelamat? Apakah dia berusia 20-an tahun? Berpakaian sederhana, tinggi sekitar 180 cm. Benar. Kalau boleh, bisakah saya bertemu dengan muridmu? Murid saya sudah pulang kampung, Direktur Tang. Ada yang perlu dibantu. Saya juga bisa. Kalau begitu, proyek-proyek ini, mohon bantuan keluarga Su. Hati-hati di jalan, Direktur Tang. Boyuan, dengan dukungan keluarga Tang, bisnis melonjak, kamu berjasa besar. Nenek, giok itu milik Yoan. Dia cuma sampah. Cuma kebetulan beruntung saja. Betul, menurutku giok itu, kemungkinan besar dia temukan. Jangan sebarkan hal ini. Keluarga Su kita bisa naik ke kapal besar keluarga Tang. Adalah berkah leluhur selama ratusan tahun. Siapa yang berani merusaknya, akan diusir dari keluarga lebih dulu. Ibu, tenang saja. Aku dan Wenlan yang urus. Pasti tidak ada masalah. Ebio, Nenek, Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi pasien sangat kritis. Darah menekan saraf, meski dioperasi. Sekarang pun nyawanya di ujung tanduk. dokter, tidak ada cara lain lagi? Sebenarnya ada satu cara. Pak Liu sedang rapat di rumah sakit kami. Kalau beliau yang turun tangan, mungkin peluang bertahan hidupnya lebih tinggi. Apakah itu Pak Liu Shenshou, Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional? Pak Liu. Saya Subuiwan dari Rumah Obat Baicao, yang sekarang di dalam ITU ibu saya. Bolehkah saya ikut masuk bersama Anda? Karena Anda bisa pengobatan tradisional, bantulah saya. Silakan. Ningmo, kenapa kamu di rumah sakit? Nenek pingsan, sedang di UGD sekarang. Benar juga. Bagaimana kamu tahu nenek akan pingsan? Bukankah kakak saya dirawat di rumah sakit? Saya baca di buku kesehatan itu. Begitulah yang tertulis. Jadi kamu ada cara untuk menyembuhkan nenek? Ada.
Tapi, Ningmo, Kenapa kamu bawa dia ke sini? Ibu, Yoan mungkin bisa menyembuhkan nenek. Jangan bercanda. Si sampah ini lebih cocok mengemis di jalan. Mau mengobati orang? Pergi kau. Semua organ pasien berdarah. Cepat, suntik adrenalin. Bersiaplah untuk umumkan. Pak Liu, mohon selamatkan ibu saya. Tolonglah. Hidup mati ada takdirnya, persiapkan urusan belakang. saya bisa coba. Kamu siapa? Yohan, siapa yang biarkan kamu masuk? Kamu yang bunuh ibu saya. Kamu harus bayar nyawa. Kamu ini. Bisa, kan? Bisa. Saya ajarin, ikuti langkah saya. Baik. Jawan, kamu pikir kamu benar-benar ahli? Suruh Pak Liu tusuk jarum? Kamu pantas? Titik binyang masuk setengah inci lebih dalam. Kalau saya tidak turun tangan, tidak bisa ditunda lagi. Nah, bagaimana kamu tahu? Pak Liu, menyelamatkan orang dulu. Baik, benar. Masukkan jarum, titik Zuhui. Titik kaki meniambang ke jantung. Kamu sengaja mau bunuh nenek tua ini. Pasien tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jawan, kamu bunuh ibu saya. Aku bikin kamu bayar nyawa. Bangun, Bu, bangun. Bu. Nah, tunggu sebentar. NAK. Pak Liu, Anda senior, mana bisa membungkuk ke saya? Anda ajarin saya tusuk jarum, berarti guru yang baik. Guru yang baik memang pantas disujud. Pak Liu terlalu baik. Kalau bukan karena Anda hari ini, nenek juga tidak bisa diselamatkan. Soal teknik tusuk jarum, pada dasarnya memang untuk menyembuhkan orang. Nah, bukan. Guru, nama Anda siapa? Panggil saja saya Yoan. Tuan Zhou, benar-benar pahlawan muda. Saya yang belajar banyak. Nyawa tua saya ini siapa yang selamatkan? Adalah Ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Tua Liu. Tak ada orang lain. Bu, Anda tak tahu, beruntung ada Boyuan kita. Anda baru bisa pulih. Tadi di pintu. Saya lihat dia sembunyi-sembunyi usap air mata. Anak bodoh. Kenapa kamu nangis? Bu. Ada Pazar masak mata. Bermelan Danji. Punya anak yang berbakti seperti kamu. Kemarin sore, keajaiban terjadi di ruang gawat darurat rumah sakit pertama kota kami. Profesor Medis Su Boyuan. Dengan kemampuan medisnya yang luar biasa. Menyelamatkan nenek Pashasan tahan dari maut. Dan kebetulan nenek ini adalah ibunya sendiri. Yang bermarga Zhou, Kelyor kamu. Zhouan, otakmu kemasukan ya? Berani-beraninya sakiti nenek. Dasar binatang. Bu, kan sudah saya bilang. Yoan dan Pak Liu yang selamatkan nenek. Paman bukan tak bantu, malah hampir celakai nenek. Kenapa kamu tak mau dengar? Pamanmu itu profesor medis, mana mungkin celakai nenek? Katakan, apa maumu? Nanti nenek keluar RS, saatnya cerai ya cerai. Sudah. Bu, Cerai ya cerai. Keluarga Su ini, saya juga bosan tinggal. Kamu tunggu saja. Ningmo. Saya tahu saya tak pantas untukmu. Jadi lebih baik kita berpisah dengan baik. Ini baik untuk kita berdua. dulu kalau bukan aku yang menolongmu, kau pasti sudah jadi gelandangan di jalanan. Sekarang kau bilang, berpisah dengan baik saja. Lalu bisa lepas tangan begitu saja? Ningmo, sebelum bercerai, aku akan kembalikan semua yang aku utang padamu, bahkan bisa membuatmu menduduki posisi puncak di keluarga Su. Sekarang kau sendiri saja sudah susah bertahan. Masih berkoar-koar di sini? Omong kosong belaka. Saya, Pamanmu. Berbuat kesalahan. Aku benar-benar tidak bersalah. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kau yang mengajukan diri mengobati keluarga Tang. Tapi kondisi Raja Tang malah makin parah, masih bilang. Tidak ada hubungannya? Ini Joan. Senua ini perbuatan Joan. Dialah yang mengajariku teknik akupuntur. Kalau bukan karena Yoan menipuku, Raja Tang pasti tidak akan kenapa-napa. Benar, Joan. Zhouanlah yang ingin membahayakan kakek Tang. Boyuan salah mengobati kakek Tang. Ditahan keluarga Tang, ayo kita cari solusi.
Ibu, keluarga Su sejak dulu prinsipnya, siapa berbuat, siapa tanggung. Siapa yang salah harus bertanggung jawab. Joan, keluarga Su sudah membesarkanmu sekian lama. Bisa dibilang sudah berjasa padamu. Nenek. Apa yang ingin kau suruh aku lakukan? Langsung katakan saja. Pergi ke keluarga Tang Mangga ke salah, selamatkan pamamu. Tidak bisa. Nenek, Yoan dari awal sampai akhir tidak melakukan satu kesalahan pun. Mengapa harus dia yang pergi? Apa maksudmu? Yoan cuma numpang makan minum di keluarga Su. Suruh dia bantu keluarga Hu sedikit kenapa? Perjanjian pernikahan si gadis dan Yoan masih berapa lama? Tinggal setengah bulan lagi. Gadis, setengah tahun ini kau sudah menderita. Nenek akan carikan calon suami yang baik untukmu. Akan kukawinkanmu dengan meriah. Nenek, Setelah hal ini, aku dan keluarga Su tidak ada hubungan lagi. Yoan. Naik mobil saja. Takut kamu tidak tahu jalan, aku antar kamu sebentar. Pamanmu sudah membuat masalah sebesar ini. Keluarga Tang pasti tidak menyambut kita. Apakah kamu sudah puas melihatnya? Apakah akhir-akhir ini kamu bertemu seseorang? Atau apakah kamu pergi ke tempat tertentu? Aku lihat jantungmu di antara alismu hitam dan dada kamu kemerahan. Seperti kena mantra dari orang lain. Tidak kelihatannya, kamu bisa membaca wajah orang juga. Master Yo, Aku tidak bercanda denganmu, jika ini berkembang terus. Kamu akan mengalami bencana darah. kalau begitu katakan, bagaimana cara mengatasinya? Aku sebenarnya punya cara. Biarkan aku cium sekali, aku akan memberitahu kamu cara mengatasinya. Diam. Jika kamu bicara omong kosong lagi, turun dari mobil. Apakah keluarga Tang semenakutkan itu? Orang yang tidak tahu, mengira kamu akan memasuki sarang naga dan lubang harimau. Ini jauh lebih daripada sarang naga dan lubang harimau. Jauh lebih menakutkan. Oke? Halo, saya Sunimo. Saya datang untuk menanyakan tentang urusan paman saya. Orang keluarga Su. Kakek Tang ini sudah hampir mati karena ulah kalian, nasibnya tidak jelas. Kalian masih berani datang ke sini? Ahli medis terbaik di keluarga kami Su adalah paman saya. Jika dia saja tidak bisa menangani, lalu Wah, datang seorang gadis muda. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam ruangan bicara berdua saja? Tidak perlu. You can SI Penapu besar jauh ini kan? Aku belum cari kamu. Kamu sendiri yang datang ke sini. Tuan Lu, penyakit ayah saya bagaimana? Organ dalam ayah kamu luka parah, banyak darah yang merembes di bawah kulit. Saya takut dia tidak akan bertahan sampai fajar. Dukun bohong yang menusuk jarum ke ayah saya ada di lantai bawah. Apakah Anda mau bertemu dia? Tidak perlu. Orang ini, profesor medis yang sok tahu, dia bahkan tidak bisa menyembuhkan ibunya sendiri sampai ibunya meninggal. Ketika kita tanya dia, malah menyesatkan arah pengobatan kita. Bajingan ini. Jika ayah saya ada APA, jangan akan jadi yang pertama saya hukum. Oh iya, mungkin ada satu orang yang bisa menyembuhkan ayahmu. Seluruh kota Jiangling, masih ada orang yang lebih hebat dari Anda? Ngomong-ngomong, dia adalah guruku selama dia mau bertindak. Ayahmu pasti bisa diselamatkan. Apakah yang Anda maksud adalah? Aku telepon dia dulu. Biar aku ajak dia berunding. Mau atau enggak, terserahmu dia. Kuro, aku ada pasien yang kondisinya kritis. Bisa tolong datang? Aku lagi ada masalah, belum bisa pergi. Beneran nganggap diri sendiri dokter ya, Tuan Yo. Pasien udah sekarat. Kalau Tuan ada masalah, aku bisa minta keluarga Tang urusin. Kalau gitu aku sebut nama Tang Yan Ran. Mana bisa? TM. Nona Tang, namanya bisa sembarangan disebut? Tolong kasih teleponnya ke orangnya, aku yang urus. Oke, makasih ya. Aku lihat siapa nih. Hey lo. Siapa lo? Aku kakek lo. Dasar kurang ajar. Dasar tua bangka. Coba lo lihat diri sendiri, ada kemampuan apa? Sumpah emosi banget. Apa-apaan sih? Tuan Zhou. Shentian, siapa yang lo bilang tua bangka? Lulu Lao. Zhouan, dia itu penipu. Kalau dia penipu. Aku lebih parah dari penipu. Liu Lao, yang penting selamatkan orang dulu. Bener-bener, guru bener. Hemph.
Udah? Gak ditusuk jarum, gak minum obat? Beneran ngira diri sendiri dewa ya? Diam. Aku yakin lo gak bisa sembuhin Raja Tang. Kalau aku berhasil sembuhin, lo sujud 3 kali tiap ketemu aku. Berani gak? Oke, aku terima taruhannya. Tapi tambah satu syarat, kalau lo gagal sembuhin Raja Tang, lo harus berlutut, jadi anjing buat aku. Shen Tian, jangan keterlaluan. Yanran. Aku lagi bersihin sampabut lo. Baik, aku setuju. Bagus. Aku yang jadi saksi. Kalau ada yang lenggar sampah, berarti musuh keluarga Tang. Nona Tang, waktu diagnosa dulu udah ketahuan itu ulat gaib. Kalau bukan karena Shen Tian yang mengacau di tengah-tengah. Sudah lama kami lenyapkan. Yanran. Aku benar-benar untuk kebaikan Raja Tang. Kamu pedulinya pas banget waktunya. Ayah, Tak kusangka, seumur hidup hati-hati. Akhirnya masih dikhianati orang. Raja Tang, Anda sudah sehat. Aku langsung pulang beritahu orang tuaku. Biar mereka sendiri yang memberi selamat pada Anda. Tuan Shen, kamu memang orang sibuk mudah lupa. Taruhan tadi, cepat sekali dilupakan. Keluarga Zhou, jangan keterlaluan. Ketemu sekali, sujud 3 kali. Aku hitung lo. Kamu, Shen Tian. Kamu tidak menghargai keluarga Tang kami. baik. Aku sujud. Tuan Zhou, kalau ada masalah nanti, ingat hubungi aku. Aku bantu selesaikan. Nona Tang, kenapa kamu begitu yakin? Aku bisa obati penyakit Pak Tang? Aneh juga ceritanya, petarung kuno datang dalam mimpiku. Bilang kamu bisa sembuhkan ayahku. Petarung kuno mimpi? Kamu tahu aliansi bisnis di balik keluarga Tang? Waktu pesta kemarin, Subo Yuan bawa Giok Naga Tang cari aku, bilang dia gurumu. Aku juga terlalu percaya, hampir buat kesalahan besar. Nona Tang. Subo Yuan untuck Tuan Zhou. Mengikat sepatu saja tidak pantas. Pak Liu, ada apa langsung bilang, jangan berbelit-belit. Sebenarnya, aku cuma mau belajar dari Tuan You. Kitab pengobatan Dayan, sebagai balasannya. Aku rela serahkan semua asetku padamu. Tidak perlu. Sifat Pak Liu sangat kukagumi. Pak Liu, Yang ahli pantas jadi guru. Karena kamu bersedia ajarkan. Kamu pantas terima sujudnya. Kalau tidak, tangan suci Liu ini tidak akan tenang. Paling tidak, dia selamatkan harta Yaoerling Juta Gon. berapa banyak? Tidak banyak. 120 juta. Jauh kalah dengan keluarga Tang. 120 juta. Yang penting Liu Laura Jin menyembuhkan orang. Kakak, lihat apa? Kakak apa? Aku cuma lebih tua beberapa tahun dari kamu. Lau Laoye, kuil leluhur di belakang. Ini, apa yang terjadi? Perangkap ibu anak ular kala, merusak feng shui, melahap rezeki. Omong kosong. Anda siapa? Hamba bernama Sima Baiye. Murid dari guru besar Ju Huang dari Gunung Tianwu. Boleh tahu, Tuan, siapa nama terhormat Anda? Saya Yoan. Joan. Tuan Zhou. Kekuatan spiritualmu dangkal. Bagaimana bisa sembarangan memastikan? Saat mengobati Raja Tang sebelumnya, ditemukan racun lipan dalam tubuh Raja Tang. Terus-menerus menggerogoti rezeki dan energi spiritual di dalam tubuh Raja Tang. Dari situ bisa diketahui, perangkap ini adalah ibu anak ular kala. Kesalahan. Perangkap ini adalah 2 naga memuntahkan mutiara yang didirikan guruku. Kamu berani meragukan guruku? Hejua Tuan, tenang sedikit.
Bagaimana kalau bekerja sama memecahkan masalah ini? Kepala keluarga Tang. Kamu mau aku bekerja sama dengan orang desa liar ini? Perangkap apa? Coba saja tahu. Ini, bagaimana mungkin? Tuan Zhou. Feng Shui ini, bagaimana cara memecahkannya? Pecahkan. Ibu anak ular kala sangat sulit. Keluarga Tang mungkin. Tidak bisa memecahkan, bukan berarti tidak bisa menghancurkan. Maksud Tuan Zhou adalah ingin menghancurkan formasi guruku? Baiklah, murid tidak pantas hadir saat perangkap dihancurkan. Silakan, Tuan Zhou. Ada kekhawatiran apa? Orang ini, apakah diundang oleh Tang Lao? Sebelumnya, tidak saling kenal. Orang ini menawarkan diri sendiri. Konon dikeluarkan dari Gunung Tianwu. Seorang murid buangan, masih begitu membela reputasi gurunya. Tuan Zhou, ada Nona Su di luar pintu yang sudah menunggu Anda cukup lama. Apakah kami harus meminta dia masuk? Tidak perlu, Tua Tang. Saya harus pergi, selamat tinggal. Ran antar Tuan You turun gunung. Tuan Yo, ternyata kamu pergi dengan terburu-buru. Karena Nona Su sudah menunggu di sini kan? Cantik sekali Minoan. Siapapun pasti akan merasa kasihan. Yoan begitu enggan berpisah. Pasti setelah pulang bersamaku. Masih sangat merindukan kakak Tang kan? Kecil memang pandai bicara. Kakak Tang, kali ini kami membawa kerugian untuk kalian. Kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan berkompensasi dengan harga sebesar mungkin untuk mengkompensasi keluarga Tang kalian. Baiklah. Bagaimana jika kalian berikan Joan kepada keluarga Tang? Nona Tang hanya bercanda. Beberapa waktu lagi adalah hari ulang tahun pernikahan aku dan Yoan. Nanti saat acara itu, saya harap Nona Tang bisa berkenan datang. Hari ulang tahun pernikahannya. Menurut aku itu hari perceraian deh. Kenapa keluarga Tang tidak menuntut pertanggungjawaban kita? Tua Liu sudah menyembuhkan Tuan Tua Tang. Dia juga tidak mempermasalahkan kesalahan kita, dan membebaskan kita. Begitu ya. Jadi kita berutang budi 2 kali pada Tua Liu, nanti setelah pulang. Kita harus berterima kasih dengan baik padanya. Tua Liu tidak kekurangan apapun. Yang penting niatnya, kenapa kamu tidak dewasa seperti anak kecil sih? Apa hubunganmu dengan Tang Yanran? Apa? Dia sangat berpihak padamu. Apa kamu sudah janji sesuatu padanya? Aku justru ingin berjanji padanya. Tapi aku miskin sekali. Apa yang bisa dia dapatkan dari diriku? Jadi kelihatannya, kamu memang pernah punya pemikiran seperti itu. Benar kan? Ada ya? Kamu tadi bilang mau mendekatinya. Aku. Nak, bukan saya suruh kamu jemput pamanmu. Kok kamu cuma jemput menantu ipar ini? Kalau bukan pamanmu yang naik ojek sendiri pulang. Aku bahkan tidak tahu hal ini. Kalau bukan aku yang nolongin Raja Tang, bahkan kamu juga bakal ditahan bareng Yoan di sana. Yoan, Wajah apa ini? Cepat bilang terima kasih sama Om. kamu yang nolongin Tang Feng? Raja Tang pingsan gak sadar. Bahkan Liu Lao aja gak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku pun tur. Gak sampai sejam dia udah sadar. Ya jelas aku yang nolongin Raja Tang. Joan, karena kali ini Bu Yuan sendiri yang nyelesain. Sudahlah. Karena masalahnya udah selesai. Utangku sama keluarga bisa dihapusin, kan? Dasar muka tabel. Masalahnya kan Om yang nyelesain. Kamu ngapain? Yoan, kamu minta maaf dulu sama Om soal ini. Udah selesai aja, oke? Bahkan kamu juga gak percaya sama aku. Cerai aja. Yoan, aku Cerai. Hari ini juga cerai. Kalau nggak cerai, kamu anak jalang. MA. Urusanku, biar aku sendiri yang putusin. Dasar anak bandel. Si sampah ini udah ngajuin cerai. Kamu malah nggak mau malah nempel. Malah Yuan. Cerai ya pasti cerai. Tapi tunggu acara sembuhin penyakit nenek dulu. Nggak telat kok. Nanti buat si cewek. Carry nyara. Aku lihat anak sulung keluarga Peng. Pengkun itu bagus. Anak pengkun itu aku pernah lihat. Ganteng pinter. Cocok banget sama Ningmo kita. Nek. Penyakit Nek sembuh karena Yoan yang nanganin. Nek gini aja. Dasar cewek bandel. Dengar ya, nyawa tua nenek ini, anakku yang nyelamatin. Kalau kamu masih berani belain dia, kamu juga minggat dari keluarga Su. Nona Tang, nenek tua nggak sambut dari awal. Maafin ya,
Nggak apa-apa, ayahku juga datang. Raja Tang, bahkan Anda sendiri yang datang? Sanggup terlalu hormat pihak keluarga Su. Nenek tua minta maaf atas kebodohan anak sulungku sebelumnya. Lau Taijun, terlalu sungkan. Kunjungan kali ini bukan buat nyalahin. Aku datang buat berterima kasih sama dewa penyembuh yang ngeobatin aku. Boyon, Raja Tang nyari kamu. Maksudku Dewa Yo. Di rumah kita ada yang marga yo? Jangan. Raja, Tang. Apakah kalian salah? Orang sampah seperti dia bagaimana bisa-bisa mengobati? Tuan Taijun terlalu memuji. Saudara Yo, setelah kamu pergi, aku Tang terus berpikir, hanya merasa bersalah padamu. Jadi aku datang ke rumahmu untuk berterima kasih. Kalian? Sudahlah, mari kita cari tempat yang sepi dan bicara perlahan. Tidak apa-apa. Aku sudah menyiapkan teh berkualitas tinggi dan hidangan enak. Hanya menunggumu. Ayo pergi. Nona Su, ikut kita juga ya. Kepala keluarga Tang, kalian pasti salah paham. Yo An ingin mencelakai Raja Tang. Mencelakai Raja Tang. Tingkat kemampuanmu apa? Tuan Liu sudah memberitahu saya sejak lama. Kalau bukan karena Yo An yang datang menyelamatkan, 2 jam yang lalu, keluarga Su kalian sudah hilang dari dunia ini. Bajingan Yo An itu terlalu kurang ajar. Cuma dapat keberuntungan sekali, langsung berbalik tidak mengakui orang. Beruntung 6 bulan ini, kita yang menafkahinya. Kamu anak durhaka, bagaimana kamu berani menipu aku? Cepat telepon Yo An, bilang saya neneknya. Suruh dia datang menjemput saya. Apa yang dikata binatang itu? Dia berkata kamu cuma omong kosong. Menurutmu bagaimana dengan Yesus? Apakah kita? Tuan Tang. Tidak perlu. Baiklah, karena saudara Yo ada kekhawatiran. Kita bicarakan lagi nanti ya. Aku sudah siapkan sedikit hadiah kecil di sini. Bukanlah APA, mohon terima saja. Tuan Tang. Orang yang tidak berjasa tidak boleh menerima hadiah. Ada alasannya. Sebelumnya, putriku mengikat saudara Yo ke sini, agak kasar. Di sini saya minta maaf kepada saudara Yo atas nama putriku. Yang kedua, saudara Yo sudah menyelamatkan saya 2 kali. Hadiah ini sudah sepatutnya diberikan. Yang ketiga, saya juga ingin meminta bantuan saudara Yo untuk menemukan orang yang memasak sihir kepada saya. Tuan Tang. Apa kau tidak takut aku lari membawa semua barang ini? Pewaris pejuang kuno tidak akan terpikirkan hal seperti itu kan? Yo An, nenek pingsan. Bagaimana menurutmu tentang Tang Yanran? Cukup bagus. Jelas-jelas dia kepala keluarga Tang, tapi tidak punya sikap angkuh sama sekali. Tidak ada. Itu. Haha. Turun dari mobil. Baru saja aku ngomong asal, aku cuma. Turun dari mobil. Aura jahat. Yo An, itu benar-benar kamu ya? Kita sudah lebih dari setahun tidak bertemu kan? Kamu baik-baik saja? Cukup baik. Besok sore di Hotel Tiancheng ada reuni alumni. Apakah kamu mau ikut? Tidak usah. Kalau tidak ada urusan lain aku pergi dulu. Joan, mari kita baikan lagi. Aku menyesal. Tidak bisa kembali seperti dulu. Kenapa tidak bisa kembali seperti dulu? Aku dengar kamu jadi menantu keluarga Su yang tinggal di rumah istri. Tapi, keluarga Su tidak memperlakukanmu dengan baik kan? Wanita yang putus denganku karena kakakku sakit parah saat itu. Tapi saat itu kita baru lulus kuliah, semua butuh uang. Aku tidak mau kamu menderita begitu, aku baru rela menyakitkan hati putus denganmu. Jadi sekarang lihatku dekat dengan keluarga Su. Kamu baru balik lagi. Kita cuma perlu sedikit memanfaatkan sumber daya keluarga Su. Dapatkan sedikit keuntungan. Aku di keluarga Su cuma seorang menantu yang tinggal di rumah istri. Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Aku bukan seperti itu. Bagaimana? Akhirnya kamu harus balik ke sisiku juga kan? Bagaimana dengan beberapa proyek yang sedang dipegang keluarga Su sekarang? Keluarga lain membatalkan perjanjian secara sepihak, beberapa proyek kita. Semua terhenti, Bu. Kalau terus begini, tidak lama lagi, kita akan bangkrut. Ini semua karena Yoan, serigala tak tahu terima kasih itu. Yang membuat keluarga Su kita jadi seperti ini. Keluarga Su jadi seperti ini. Bagaimana aku harus mempertanggungjawabkannya kepada nenek moyang keluarga Su? Justru ada satu cara. Kudengar ada proyek renovasi kawasan kota tua.
Kalau keuntungan proyek ini bisa kita dapatkan, bukankah? Cuma mimpi. Banyak yang mengincar proyek renovasi kota tua. Kenapa harus jatuh ke tangan kita? Dulu pasti nggak mungkin. Tapi sekarang, mereka udah bikin aliansi bisnis. Keluarga Peng ada di dalamnya. Asal Ningmo mau ngorbanin dikit, kasih keluarga Peng kesempatan buat masukin kita juga. Kan bisa. Siapa yang dibantu? Tunggu. Malam ini, jangan pulang dulu. Aku mau ngobrol sama kamu. Masih ada 10 hari lagi. Kontrak pernikahannya bakal habis. Gimana pendapat kamu? Walaupun keluarga Tang ngeliatin kamu. Tapi kalau mereka ketahuan kamu bohongin mereka, kamu bakalan sengsara banget. Aku bohongin mereka? Raja Tang itu sembuh berkat Liu Lao. Sama soal ilmu santet di acara minum itu. Tapi semua itu, kamu nggak bisa kan? Gini aja. Aku bantu ngomongin yang baik-baik dulu buat kamu. Biar kamu bisa tinggal lebih lama di keluarga Su. Terus aku coba gerakin dana buat kamu. Nanti pas waktunya udah habis. Kamu bawa uangnya, ajak kakak kamu, pindah ke kota lain, hidup enak. Mana? Ibuku pingsan di rumah sakit, aku mau jenguk. Tunggu. Aku ikut, siapa tahu aku bisa bantu. Nenek sama yang lain bakal nyusahin kamu. Kamu di rumah aja, tungguin. Nanti aku pulang, kita lanjutin ngobrol. Joan, Hu Mingzi. Kamu juga dateng. Aduh, lulus sekolah aja, nggak pernah kontak-kontak. Masih anggap aku temen gak sih? kalau aku nggak anggap kamu teman, udah lama aku minjem duit ke kamu. Soalnya minggu ini, kakak Yoping lagi sakit parah. Minjem duit? Keluarga kamu kan dagang, masih kurang duit? Toko kecilku di kota tua, dirobohin sama orang-orang keluarga Peng. Uang ganti ruginya, nggak dapat sepeser pun. Zhang Shan ada hubungan sama mereka. Beberapa waktu lalu, cuma dia yang nolongin aku. Kenapa nggak cari aku? Udah, lupakan. Kamu minjem berapa sama dia? 5 juta. Zhang Shan, aku cuma minjem 100.000. Kok jadi 5 juta? Sudah 3 bulan sejak aku pinjamkan kamu 100.000 ya? Bunga berbunga jadi 5 juta. Itu wajar kan? Dulu kamu bilangnya bukan begitu. Hitam di atas putih tertulis jelas. Siapa suruh kamu saat tanda tangan? Nggak hati-hati? Hahaha, Camel. Ini ada 200.000. Urusan selesai. Joan, ambil lagi Arbai review ini. Harus buat obatin kakak Yoping. 200.000? Buat bersihin sepatuku aja nggak cukup. 5 juta. 1 sen pun nggak boleh kurang. Kamu, Yoan, waktu kakakmu sakit parah dulu. Benar-benar beruntung punya pacar kayak kamu. Bantuin aku mindahin saham. Sekarang aku kasih tahu. Malamnya, setelah urusan beres, kami berdua langsung jadian. Hahaha. Aduh, ngomong apa sih kamu? Joan, aku peringetin kamu. Ini perusahaan keluarga Tang, manajer Hotel Tiancheng. Itu kakakku. Hahaha. Ribut apa sih? Kak, Anda harus bela aku, ketua dewan. Aku nggak tahu itu Anda. Siapa yang ganggu Anda? Kak dia. Kak, kamu mau bunuh aku. Ini ada 500.000. Kurang, cari aku lagi. Wah, nona besar. Su Ningmo yang kamu suruh aku selidiki, dikirim keluarga Su, untuk negosiasi proyek dengan keluarga Peng. Yang tangani proyeknya, si Plaibe Pengkun. Ning mau, sini, duduk dulu. Kenapa Paman Peng nggak datang? Dia lagi nggak enak badan. Urusan ini serahkan padaku. Kalau Paman Peng nggak datang, aku dan lain saja. Ning Mo. Kamu beneran nggak ngerti maksudku? Kontrak dan data, sudah aku siapin. Coba kamu lihat. Rencananya bagus, kelihatan kualitasnya. Minum gelas ini, langsung aku tanda tangan. Ampun, kamu tahu aku nggak minum alkohol. Keluarga Peng kami nggak peduli soal keuntungan sedikit ini.
Yang penting itu sikapmu. Keluarga Su kirim kamu buat urus proyek ini. Kamu tidak tahu artinya? Kamu benar-benar tidak mengerti? Baik. Aku minum. Tapi kontrak ini harus kamu tanda tangani. Wah, Pak. Yong-an. Pangkun. Berani sentuh istriku, cari mati ya. Minuman berobat berani juga kamu minum. Aku tidak pernah berniat meminumnya. Joan, aku tahu kamu butuh uang untuk obati kakakmu. Aku kasih 1 juta, tinggalkan Suningmo. Pangkun. Sekarang kamu tidak tahu siapa bosnya? Sakit. Yang Master Peng. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Kontrak. Berani kalian berdua, Pengkun berani kamu pukul. Kamu tahu dia siapa? Ibu, Pengkun yang paksa aku duluan. Kasih obat ke aku, Yong-an baru. Kasih obat, itu dia hargai kamu. Keluarga Su sudah hancur. Kamu mau bagaimana? Mau mengemis atau jual diri? Bisa biayai aku? Ya. Kamu ikut si sampah aja. Jangan panggil aku ibu lagi. Maaf. Aku seharusnya tidak ajak kamu pulang bersamaku. Bikin kamu juga dimarahi. Sudah terbiasa. Ini tabunganku selama ini, total 3 juta. Password ulang tahunku, ambil dan pergi. Semakin jauh semakin baik. Kalau aku pergi, Pengkun akan semakin merajalela. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan menikah dengannya. Tenang, langit runtuh pun ada aku yang tanggung. Sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Aku akan angkat kamu ke posisi tertinggi. Buat siapapun tidak bisa mengganggumu lagi. Halo, Yanran. Master, Jimit Yong kamu pawang kun aku tidak manager. APA? Ada mantra yang lebih kuat? Oke, besok aku datang cari kamu. Tuan Tanah Jendeng Feng pingsan tiba-tiba saat rapat kemarin dulu. Lumpuh separuh badan, kurasa cuma kamu yang bisa sembuhkan. Apa penyebabnya? Dia menyinggung petarung kuno. Selain itu, aku khawatir keluarga Peng akan mengganggu kakakmu. Pagi ini aku sudah urus pulangnya dari rumah sakit. Itu aku. Sudahlah. Terima kasih ya. Ada hadiahnya nggak? Hah? Kapan kamu cerai sama Suningmo? Maaf ya, Tuan Zhao. Sungguh tidak sempat menjemputmu. Tidak apa-apa, Tuan Chen. Joan, kamu kenapa di sini? Pulang. Su Boywan. Jangan kurang ajar. Tuan Yo adalah tamu kehormatan yang aku undang. Pak Chen, jangan sampai tertipu sampah ini. Kakaknya sakit parah lebih setahun, tak kunjung sembuh. Sekarang malah datang bareng keluarga Tang, entah apa maksudnya. Su Boyuan, jangan asal bicara. Kamu berkali-kali buat onar, apa maksudmu? Ayahku memaafkanmu itu keberuntunganmu, jangan dianggap remeh. Pak Chen, aku sudah undang Nona Li Ruyun. Dia kuasai Dayan Medical Cannon, pasti bisa sembuhkan Bapak. Bisa, Dayan Medical Cannon? Betul. Beberapa hari lalu, kakekku diajari sedikit ilmu Dayan Medical Cannon oleh seorang ahli. Aku ikut pelajari dari kakek, paham intisarinya. Bisa pakai 9 jarum sekaligus. Katanya, tingkat tertinggi Dayan Medical Cannon itu 12 jarum. Bisa pakai 9 jarum sudah level sangat bagus, tapi... Nona Li, niatmu aku hargai. Aku sudah dapat tabib ahli untuk obati aku. Kamu paham pengobatan? Nggak terlalu. Lalu kenapa, saat aku sebut Dayan Medical Cannon, kamu geleng-geleng kepala terus? Nona Li, dia cuma penipu. Suka pura-pura jadi ahli. Jangan dihiraukan. Nona, kalau kamu bisa obati, silakan obati saja. Akan kusembuhkan Pak Chen, bukan cuma omong doang. Pak Chen.
Aku akan gunakan 6 jurus pertama, Dayan Medical Cannon. Untuk Bapak dulu. Aktifkan pembuluh darah dan meridianmu. Baik. Tolong ya. Jarum ini terlalu dalam. Wah salah, selisih setengah inci. Salah. Ini seharusnya jurus ke-8. Yuan terkumpul di dalam jiwa. Kau mencuri belajar buku kedokteran Dayan. Bagaimana kau tahu jurusku, Pak? Ko ini, Joen. Berani sekali kau mencuri belajar. Sungguh nekat. Aku akan laporkan ini ke asosiasi kedokteran. Kau tamat riwayatmu. Nonali. Ini mungkin salah paham. Kau tak bisa lihat dia penipu? Jangan sampai tertipu. Siapa yang memfitnah? Guru Terma. Yun alasan aku sebelumnya. Tidak memberitahumu usia guru terhormat. Karena takut mempengaruhi semangatmu. Ini salahku. Tak apa. Nona Yun sangat ahli, generasi muda datang kuat. Cepat berterima kasih pada guru terhormat. Sudah, Pak Chen. Pak Chen. Terima kasih, Tabib Yo. Zhou Ping diculik oleh Peng Kun. Bisa diam tidak? Paman Lei, kalian ahli bela diri kuno tidak dekat wanita? Wanita hanya memperlambatku menarik pedang. Pantas kau dan ketua aliansi tidak punya wanita. Kakak. Ha! Jakeng, Paman Lei, tangkap Yoan untukku. Aku mau dia berlutut, lihat aku dan kakaknya. Joan, kau yang melukai keponakanku di bar 2 hari lalu. Kenapa? Tidak terima? Lapor orang tua? Lihat kau cukup tangkas, adu jurus yuk. Kalau aku puas, pengkuan akan lepaskan kakakmu. Anak Joe. Aku tak mau dibilang nakal, kau serang duluan. Yakin? Hahaha, kau berani benar. Pengkun, dengarkan. Aku paling benci orang ancam aku pakai kakakku. Joan, kau tahu siapa aku? Coba kau sentuh aku. Kalau aku mati, orang yang terkait denganmu takkan bisa lolos satupun. Ditetapkan, kematian tingkat 1. Tak kusangka kau juga punya keahlian. Sayangnya, kau bertemu denganku. Maaf, tidak tertarik. APA, kau juga seorang pendekar kuno? Tepat. Tapi tak ada hadiahnya. Jurusan apa ini? Tangan Yama. Paman Lei, apa tidak salah? Dia dikenal sebagai sampah. Mana mungkin dia pendekar kuno? Sayang. Hilang. Ah. Aku bicara. Masih ada jurusan lain gak? Aku menyerah. Lakukan apa mau kau? Cuma menyerah. Aku ganti rugi. Berapa mau? Sebut angkanya. Dengar. Aku tak butuh uang. Kalau kau berani ganggu kakakku lagi, aku buat kau bicara dari dalam peti. Ah, petty. Aku segera suruh si brengsek pengkun itu. Lepasin kakakmu. Joen, hebat apa kau? Ganggu aku, Serikat Wuhu nggak bakal lepaskan kau. Dasar binatang. Akulah kepala Serikat Wuhu. Nanti aku cabut beberapa tanaman di depan rumahmu. Anda. Bagaimana Anda tahu? Bunga daylili itu bersifat yin, ditambah rumahmu. Memang gelap terus, formasi tanah yin ekstrim, aura sial menyebar. Lambat laun pasti celaka. Aku cuma nanam buat main, seharusnya nggak apa-apa kan? Percaya atau tidak, tapi lihat kondisimu sekarang. Sebentar lagi bakal celaka. Kak.
Aku. Shawan, kenapa kau di sini? Cepat pulang, pengkun mereka. Kak, Pengkun sudah kubuat kabur. Tenang. Sudah aman. Aku antar kakak pulang. Ayo. SST. Tidur. Saya sangat menyesal mendengar tentang kakakmu. Tidak apa-apa, jangan lakukan itu lagi lain kali. Saya sudah periksa, Pengkun adalah orang dari Aliansi Tanah. Pemimpin Aliansi Bermarga Sima, murid dari Gunung Tianwu, sampai saat ini. Tidak ada informasi lebih lanjut. Aliansi Tanah, dia bilang dia dari Wuhu. Kamar Dagang Wuhu adalah pelaksana dari Aliansi Tanah. Organisasi yang didirikan oleh Leiting. Organisasi ini utamanya beroperasi dengan memotong gaji dan memungut uang perlindungan. Cuma itu aja? Saya kira sehebat apa? Selain itu, saya punya penemuan besar lainnya. Shen Tian juga adalah orang dari Aliansi Tanah. Kalau ada apa-apa, ngomong langsung aja. Kamu orang yang buta mata, sudah menyinggung Tuan Peng. Saya lihat siapa yang mau membersihkan kekacauanmu ini. Si sampah Yoan itu. Yoan menyelamatkan saya. Menyelamatkanmu? Setelah kamu menikah dengan Pengkun, keluarga Su akan hidup nyaman tanpa kekurangan. Menurut saya Yoanmu itu, cuma iri dan tidak mau melihatmu bahagia. Jadi, saya cuma jadi alat untuk memperbesar keluarga Su? Nak, aku harus memberitahumu. Darah keluarga Su mengalir di tubuhmu, segala yang kamu punya sekarang. Samuel Diberikan oleh keluarga Su. Nenek benar, kalau kamu bukan anggota keluarga Su. Siapa tahu kamu sekarang bekerja untuk orang di mana saja. HMPH, menurut pendapatku, kamu membesarkan Yoan seperti itu, cuma agar dia menggantikan industrimu dan akhirnya merebut keluarga Su. Boyong, kau bicara terlalu berlebihan. Nak, serahkan semua industrinya. Bawa Joanne ke kediaman keluarga Peng untuk minta maaf. Nenek, Kalau kau tidak mau menyerah, Nenek tidak memaksamu. Tapi, untuk menjaga nama baik keluarga Su, Nenek akan mengambil beberapa langkah khusus buat Yoan hilang selamanya. saya serahkan. Kau menyetujui permintaan mereka? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku bisa jamin tidak ada orang yang bisa merebut apapun milikmu. Ketika mereka mengancam hidupmu, aku sudah menyerah. Bahkan jika aku tidak melakukan ini, mereka juga dari cara lain akan memeras seluruh nilaku. Lebih baik menyerah daripada seperti itu. Biarkan mereka merebutnya sendiri. Kau rela? Tidak apa-apa. Aku sudah punya rencana. Nanti aku mau mulai usaha sendiri. Oke. Aku akan mendukungmu. Kamu sudah mau datang menghiburku. Aku sudah sangat senang. Keluarga Su ancam istriku, suruh serahkan semua aset. APA, Tuan Zhou. Aku langsung batalkan kerjasama dengan keluarga Su, ajukan arbitrase. Bayar mereka bankrupt dalam semalam. Jangan, tetap lanjutkan kerjasama dengan mereka. Aku kurang paham. Aku mau bikin keluarga Su putus asa total. Lei Ye, lihat bunga sedap malam kita ini, usianya sudah tua. Kalau dicabut, sayang banget. Iya benar, Sio itu ngomongnya mistis banget. Entah benar apa enggak. Menurutku. Dia lihat Lei Ye kita ini polos. Cuma otot doang, cuma mau nipu aja. Pergi sana, ayo masuk. Nggak usah dicabut. Lei Ye hati-hati. Lei Ye, Anda nggak apa-apa? Wah, ini aneh banget sih. Nggak apa-apa. Kamu juga jangan langsung percaya omongan orang. Bisa aja ada anak nakal. Buang kulit buah sembarangan. Iya, ayo masuk. Lei Ye kamu nggak apa-apa? Cepat, cabutin benda ini. Oke. Jam berapa? 10 menit lagi jam 10. Oh. Jam 10. Kamu kan gak kerja? Buru-buru apa? Kamu bikin aku mati. Kan janji mau jenguk kakak. Sekarang udah malam banget. Dia pasti ngira aku pemalas. Nanti ketemu kakak, bilang aja kamu yang tidur kebanyakan. Dengar nggak? Oke. Dia baik kok, dia pernah ketemu kamu, gak bakal marahin. Nggak boleh, kamu harus bilang gitu. Oke. Aku nanti puji kamu kayak bunga.
Aku jadi preman jahat yang suka ganggu orang. Gitu ya? Kak, kamu bisa berdiri lagi? Ganti baju mau kemana? Aku mau ajak kamu dan Ningmo makan enak. Ningnya mau mana? Kakak, Ningmo kamu datang ya. Ningmo, barang di tangan. Mau dibawa sampai kapan lagi? ini suplemen yang kubeli lewat teman. Bagus untuk pemulihan tubuh. Ini olahraga, Kak, olahraga. Kak, terimalah saja. Ini cuma sedikit perhatian Ningmo. Kalian makan dulu, aku bayar dulu. Adik, masih ada uang? Ada, Kak. Butuh berapa? Aku mau beli Ningmo baju, sebagai tanda perhatian. Orang tua kita sudah lama tiada, kamu dapat istri sebaik ini. Kamu harus hargai baik-baik, ya? Oke. Kak. Orang tua sudah lama tiada. Sampai sekarang kamu gak mau kasih tahu aku yang sebenarnya. Kan sudah kubilang, kecelakaan. Lagian, hari yang bagus begini, jangan bahas ini dulu. Sudahlah, ayo kita pergi. Oke. Jangan pegang. Baju di toko kami cuma bisa dilihat, nggak boleh dipegang. Baju apa sih? Semewah ini? Semua baju di toko kami buatan tangan dari Italia. Rok pendek ini 19.800. Kalau mau beli, langsung kubungkus. Segitu mahalnya? Ningmo, rok pendek yang kakak pilihkan buat kamu ini. Suka nggak? Bu buat aku, Kalau suka, bungkus saja. Lagi-lagi sok kaya. Kemeja ini, sama baju ini, bagus. Bungkus semuanya. Total 189.800. Kartu atau tunai? Kartu. Kartumu ini bisa dipakai nggak? Coba ganti kartu lain. Pakai saja, limitnya 1 miliar. Apa yang dia mau, ku beli semua. 2 kali lipat harganya. Bos Shen, Anda datang. Tuan Shen masih ada minat belanja? Bos Shen adalah pemegang saham mal ini. Punya semua hak prioritas. Bayar pun percuma. Bayar 400.000. 188.000 untuk baju, 22.000. Untuk kecantikan nona ini. Tuan, aku nggak kenal Anda. Baju-baju ini nggak akan kuterima. Ini kakaknya ya? Anda sama Yoan memang mirip. Wahahaha. Nona, Tuan Shen adalah miliarder. Banyak wanita ingin berteman dengannya. Terima saja. Jangan saya siakan naik baik Tuan Shen. Aku tekankan sekali lagi. Aku tidak akan terima baju-baju ini. Kalau kau terus ganggu, aku akan melapor. Bukannya dia 1000 kali lebih hebat darinya. Sudah cukup. Tuan Shen memang keras kepala. Pasti sudah dapat sponsor yang lebih baik, ya? Hihi, ayah betul. Pernah dengar aliansi tanah? Enggak, kau jangan terlalu sombong. Kalau kau minta ampun sekarang, mungkin aku bisa biarkan. Kau dan kakakmu hidup enak. Tentu saja kakakmu. Pembunuhan. Ada pembunuhan. Jangan, berani beraninya kau pukul aku. Aliansi tanah tidak akan mengampunimu. Dia adikku. Kalau ada kesalahan, aku yang tanggung. Kau yang tanggung? Baiklah. Temani aku semalaman, aku lepaskan kalian berdua. Vonismu, mati tingkat 1. Bangsat, siapa kau bohongi? Vonis hidup mati? Kau pikir kau raja neraka? Sepertimu, bisa panggil bantuan apa? Kampungan. Berani terima? Jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Halo, ini Leiting. Maaf, siapa ini? Aku. Halo, Leiting, ini aku. Tuan Zhou. Wah, aku cari bapak lama sekali. Sekarang bapak di mana? Aku segera temui bapak. Jalan Sicheng, sebuah toko pakaian Italia. Kau selesai. Aku keponakan kandung Leiting. Sekarang, mana kau lebih adikku? Konyol. Cari koneksi? Leiting berani terima? Mingger Simiwa. Tuan Zhou. Wah, Leiting, kelihatannya susah ya? Panjang ceritanya. Izinkan aku mengadakan jamuan untuk bapak, Paman Lei. Kita ngobrol pelan-pelan. Paman Lei,
masih ingat aku? Kau anak Lao Shen? Hehe, iya. Bagus, baiklah. Cepat, sujud hormat pada Paman Yo Mu. Lei Ting. Keponakan baikmu ini baru saja menghina kakakku. Bisa aku terima? APA. Paman Lei jangan tertipu oleh dia. Barusan dia memanggilmu bodoh. Wah, Tuan Yo memanggilku. Itu adalah kehormatanku, kau jangan banyak bicara. Paman Lei aku adalah keponakanmu. Diam. Ayahmu di luar selalu bilang aku saudara angkatnya. Aku belum mengakuinya, kau siapa sih, Paman Lei? Apa yang barusan kukatakan, kau tuli ya, Lei? Kakek Lei, ini semua salah paham, benar-benar salah paham. Ini salahku. Kau berani menghina keluarga Tuan Zhou. Kau cari mati, Dan kau juga, orang tak tahu diri, mata anjing merendahkan orang. Ulang bilang ke bosmu, suruh dia bersiap-siap. Jangan coba-coba berobat. Mengerti? Adik, jujurlah sama kakak. Bagaimana kau bisa bergaul dengan orang-orang seperti mereka? Keluarga kita memang miskin, tapi kau tidak boleh melakukan hal ilegal. Meski kau tidak memikirkan dirimu sendiri. Tidak, Kak. Kau juga harus memikirkan Ningmo. Kakak jangan khawatir, orang itu namanya Lei Ting. Dia ketua asosiasi dagang Wuhu, bukan preman. Asosiasi dagang, oke? Tuan Yo sudah ditangani, mau makan bersama? Tidak usah, ke tempatmu saja. Baik Tuan Yo, semua sudah kulakukan sesuai perintahmu. Tapi nasib sial terus-menerus. Energi jahat masuk tubuh, sekarang mengubah tata letak Feng Shui. Sudah tidak berguna lagi. Masih ada harapan? 10 tahun lalu, apa kau membunuh? Seorang gadis kecil berusia 8 tahun. Tidak. Benar-benar tidak. Bukan aku yang membunuhnya, 10 tahun lalu. Ada proyek properti, uang ganti rugi sudah siap. Wanita itu mencuri uangnya, kabur dengan pria idaman. Pria itu tidak punya uang, lalu minta padaku. Pria itu tidak dapat uang, bawa anak perempuannya ke atap ancam bunuh diri. Tak disangka, dia mendorong anaknya jatuh sampai mati. Tuan Zhou, benar-benar peramal hebat. Aku kasihan sama pria itu, bahkan memberinya 150.000. Aku masih punya kwitansi, kalau tidak percaya bisa kutunjukkan. Baik, tidak usah, karena ini tidak ada hubungannya denganmu. Maka mudah diselesaikan. Ayo, lepas baju atasmu. Ayo. Jika tidak ada hubungannya denganmu, energi jahat bisa dihilangkan. Jika ada hubungannya, energi jahat meledak, kau akan meledak mati. Enak banget, udah lama nggak rasain seenak ini. Bu, semua proyek kerja sama keluarga-keluarga itu dengan keluarga Su tiba-tiba dibatalkan. Mereka tiba-tiba senua ingkar janji. APA? Perusahaan si cewek itu juga? Gimana aku jelasin ke leluhur keluarga Su? Aku bakal minta ganti rugi dari mereka. Yang mereka utang ke keluarga Su, harus dibayar lunas. Tunggu dulu. Nenek, ada apa dengan keluarga Su? Bocah sialan, ini semua gara-gara kamu. Kamu bikin marah Peng Kun. Sekarang keluarga Peng mau ngancurin keluarga Su. Ingat baik-baik, kamu tetaplah orang keluarga Su. Kalau keluarga Su hancur, kamu bakal jadi pengemis. Masa Chongxi masih ada berapa hari? 7 hari lagi. Setelah 7 hari, usir Yo-an dari keluarga. Dan bawa si cewek ini ke keluarga Peng untuk lamaran. Kalian. Jadi aku harus nurutin perintahmu, ya? Iya, baik. Pasti bikin dia nurut. Mereka suruh kamu ngapain? Mei Sinsa, mantra boneka. Siapa yang izinin kamu masuk? Killier, Ye Wenlan, apa maksudmu? Anak sendiri aja mau dibahayain. aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Memperalat dia cuma buat cari duit. Merebut perusahaannya dan kebebasannya. Sekarang malah mau ambil nyawanya. Urusan keluarga Su bukan urusanmu. Killier, Keluarga Su. Keluarga Su, dalam semalam kemarin, sudah hancur duluan. kamu ngomong apa? Dasar sampah, dari mana kamu tahu? Kalau boleh dibilang, aku yang lakukan. Aku mau bawa Suning mau pergi.
kamu bisa tetap hidup sengsara bareng keluarga Suemyu yang berharga itu. Ya anakku, aku nggak setuju. Sampai tega kasih ilmu hitam ke anak sendiri, kamu gak layak jadi ibu. Aku ikut kamu. Ibu. Terakhir kali aku panggil kamu, Ibu. Aku nggak bisa balas budi baik keluarga Su yang udah besarin aku. Tapi semua yang udah kalian lakuin ke aku. Kalian terus-terusan eksploitasi nilai diriku. Bocah, jangan macam-macam. Keluarga Su warisan ratusan tahun, sekarang dirusak sama orang luar. Di mana harus saya taruh muka tua saya seperti ini? Sampai sekarang kalian semua masih tidak percaya Yoan. Keluarga Su ini tidak perlu tinggal di sini lagi. Apakah perusahaan sudah diambil kembali? Sudah diambil kembali secara nama saja. Besok kita pergi ke sana. Ambil kembali perusahaan itu. Aku akan menemanimu. Perusahaan saya itu dasarnya lemah. Sebaiknya kamu fokuskan energimu. Semua untuk urusan keluarga Su saja. Urusan keluarga Su tetap berjalan tanpa saya. Lagi pula, perbuatan buruk apa yang akan mereka lakukan, tidak ada yang tahu. Aku tidak pernah memandang mereka. Jika bukan karena memikirkan perasaanmu. Keluarga Su sudah tidak ada sejak lama. Kamu terlalu naif. Oh, Direktur Yo datang. Wah, ini pasti Nyonya kan? Senang bertemu denganmu, senang bertemu. Cukup. Berikan saya catatan aliran keuangan tahun ini. Kamu datang terlambat. Beberapa waktu lalu atap rumah bocor, semua catatan keuangan basah. Pergi ke bank untuk menerbitkan ulang. Itu juga tidak bisa. Mengapa? Aku malas bergerak. Ini tidak bisa, itu juga tidak bisa. Apa gunanya aku punya kamu? Pecat saya. Wah, Direktur Yo, kekuasaanmu sungguh besar ya, hahaha. Jika kamu tidak suka saya, pecat saya juga boleh. Tapi pertama-tama bayar gaji saya yang belum dibayar selama setahun. Ditambah biaya listrik, air, dan sewa. Totalnya 800.000. Jika kamu tidak bisa bayar, bisa pakai cara lain, suruh Nyonya juga bantu. Semalam dapat beberapa puluh ribu, bukan masalah. Hahaha Ning Mo. Jangan sampai tanganmu kotor. Biarkan saya. Bos Zhang, Bos Zhang, wah Bos Zhang. Wanita ini adalah istri Yoan. Direktur Yo, demi hubungan lama kita, saya bisa kembalikan perusahaan ini kepadamu. TAPI. Tapi kamu harus bayar uangnya dulu. Hunter, selama bertahun-tahun ini untuk memutar modal perusahaan. Sekarang kontrak sudah habis, ditambah bunga, totalnya 8 juta. Keluarkan uangnya, pendiri. Bagaimana jika saya tidak punya uang sebanyak itu? Jika tidak punya 8 juta, 7 juta juga bol tapi. Wanita di sebelahmu ini harus menemani saya seminggu. Urusan ini selesai begitu saja. Yoan, kita pergi dulu. Mau pergi? Boleh saja. Sekarang berlutut. Kalau kamu melayaniku sampai puas, aku akan biarkan kamu pergi. Yoan, kamu meninggalkanku. Lalu cari wanita jalang seperti ini? Cuma temani dia aja. Cuma buka kaki, seminggu dapat lebih dari 1 juta. Bagus banget, kan? Ini mantan pacarmu? Selera kamu jelek banget. Waktu bajingan. Ngomongin siapa? Wanita. Aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, kasih aku 7 juta, terus temani aku seminggu. Kedua, aku lumpuhkan pria ini. Lalu di depan dia, aku akan... Hahaha. Bangsal, pilih satu. Kamu keterlaluan. Sekarang aku orang dari perkumpulan 5 danau. Poldong sampang dikit. Bukannya wajar? Hahaha. Wah, kamu si sampah ini pakai cek? 10 juta. Kamu berani banget nulisnya. Lihat namanya. Wu. Wu Lei Ting. Lei Lei APA Ting. Bos Zhang. Cek ini pasti palsu, bodoh. Zangshan, tutup mulut. Gak mungkin. Ketua perkumpulan 5 danau ITU orang makam APA. Masa mau nulis cek buat sampah kayak kamu? Aku orang makam APA. Bos Lele. Berdiri, Zangshan. Tuan Yo, mau diapain pasangan anjing ini? Bilang aja, aku jamin bikin mereka hilang selamanya. Yoan, kita punya perasaan 4 tahun kuliah. Kamu gak bakal sakiti aku, kan? Terus kenapa mengkhianatinya? Sekarang mau bernostalgia? Lucu. Aku gak mengkhianatinya. Semua ini karena Zangshan yang merayu aku. Semuanya dia. APA. Wanita kejengin.
Jangan pura-pura polos. Jelas-jelas kamu takut dia ambil uang. Untuk obati kakaknya, baru kamu hubungi aku buat nipu perusahaan ini. Kamu sendiri yang naik keranjangku, sekarang malah nyalahin aku. Lanjut. Lumayan seru. Sobat, aku kan sobatmu. Kita kan punya ikatan sehidup semati. Kamu gak boleh ninggalin aku, sobatmu, cuma buat wanita bajingan ini. Zangshan, kamu tidak punya malu ya? Wanita jalan. Ningmo, kamu keluar dulu. Hang, Minggir sana. Zangshan. Kamu bilang aku kasih kamu kesempatan hidup. Kamu bakal berhenti begitu saja? Iya. Aku sumpah, aku bakal hilang selamanya dari hadapanmu. Zangshan, kamu bilang kita sama-sama susah senang. Bertahun-tahun usaha, sumpah-sumpah itu ada gunanya? Kamu pernah tepati satu pun? Aduh, maaf. Kamu rebut perusahaanku, rusakkan tanganku, semua itu bisa aku abaikan. Tapi kalau kamu lancang, hina kakak dan istriku. Mereka baik hati, mereka bisa memaafkanmu, tapi aku beda. Aku tidak akan memaafkanmu, ngerti? Awalnya mau memaki kamu. Sudahlah, aku malah harus berterima kasih. Memberiku pelajaran. Joan. Aku salah, kasih aku satu kesempatan, boleh? Kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Kamu tidak pantas. Putusan. Kematian tingkat 1. Ketua aliansi. Itu Yoan, mengabaikan aliansi tanah kita. Bicara sembarangan, dia bahkan bilang, mau kamu berlutut di depannya. Bahkan mau gali kuburan leluhurmu, itu dia yang bilang. Atau kamu yang bilang? Dia. Ketua aliansi. Aku kembali, lihat keadaanmu, sepertinya tidak lancar ya. Sulit dijelaskan. Ketua. Ada dua hal yang ingin aku laporkan pada Anda, katakan, yang pertama. Leiting sepertinya berhasil breakthrough, jadi ahli tingkat 6. Dia itu gila bela diri, bukan ahli kuno. Tidak perlu dikhawatirkan. Hal kedua. Leiting dan Joan bersekongkol. Dan dia sembuhkan penyakit Leiting. Kalau begitu, Yoan bukan hanya ahli kuno, tapi juga seorang tabib. Ketua, Anda ditipu olehnya. Aku paling tahu dia seperti apa, cuma sampah yang hidup ngandalin wanita. Seorang sampah, bisa sembuhkan penyakit Leiting? Dia jelas bersekongkol dengan Leiting itu. Main sandiwara untuk menipu kita. Mendekati kamar dagang 5 danau, perkirakan mau serang kita. Tidak apa-apa. Dia cuma ahli kuno tingkat 6 dunia biasa, tidak perlu ditakuti. Tunggu sampai saya keluar dari kultivasi tertutup. Semua masalah akan terpakaikan dengan mudah. Anda harus menerobos. Paling cepat 3 hari. Paling lambat 7 hari. Selamat atas pemimpin sekutu. Begitu kamu mencapai tingkat alam bumi, persekutuan tanah kita tidak akan ada lawan lagi di dunia ini. Hahaha Pengkuan. Segera keluar dari kamar dagang Wuhu. Fokus sepenuhnya untuk persekutuan tanah. Baik, pemimpin sekutu. Anak muda ITU Sangga Kijam. Dia diam-diam memberimu serangan rahasia. Sudah merangsang titik mematikanmu. Bantu dia berdiri. Pemimpin sekutu, tolong selamatkan saya. Berdirilah. Pemimpin sekutu sungguh bijaksana dan baik hati. Bocah Yoan itu berani bermain curang padaku. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Dan juga bawa kakak perempuannya bersamanya. Hahaha. Tera. Apakah aku akan mati? Pemimpin sekutu, cobalah lagi. Selamatkan aku. Kondisi tubuhku juga tidak baik. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ini bukan kekuatan dari dunia manusia. Ini adalah takdir dari langit. Mengkun, aku katakan padamu. Aku paling benci orang lain menggunakan kakakku untuk mengancamku.
Baiklah, kita akhiri semuanya dengan benar. Yoan, apakah kamu tahu siapa aku? Coba gerakan aku sedikit pun, jika kamu berani. Orang-orang yang berhubungan denganmu akan tidak luput satupun, jika aku mati. Tidak ada yang bisa lolos. Dinyatakan kematian tingkat 1. Aku. Joan. Aku akan membunuhnya. Ya, bunuh dia. Hari ini, apakah kamu merasa aku sangat menakutkan? Mereka tidak hanya menyakitimu, tetapi juga menyakiti kakak perempuanmu. Apapun yang kamu lakukan, tidak ada yang salah. Kalau bukan karena takut kamu menyayangkan mantan pacarmu itu, aku sudah membantu kamu mengatasi mereka sejak lama. Keluarga Tang memperkenalkan Tuan Chen padamu. Tang Yanran yang menjadi perantara kan? Kenapa kamu membicarakan dia sekarang? Kamu sungguh memiliki pesona yang besar loh. Yang Shuang dari perusahaan Yuan Mei. Hey Joan. Dari mana kamu dapatkan Xing Tang? Milik Chen Dengfeng. Bilang, apakah bisa jadi direktur ini baik? Aku harus jadi direktur di Xing Tang. Lupakan, aku tidak jadi pergi saja. Keluarga kamu kan punya pabrik, kenapa tidak bisa? Kak, dua hal ini tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau begitu katakan, bagaimana cara mengelola pabrik dengan baik? Pemberian hubungan dan penghargaan yang jelas, berlandaskan kejujuran. Benar kan? Kami juga tidak minta kamu yang meriksa pasien di rumah sakit. Yoan, aku sudah cari orangnya. Kamu saja pergi ke Shen Yuantang, jadi dokter magang di sana. Cuma bantu-bantu kerjaan saja, gajimu tetap dibayar penuh. Kamu siapa? Kakapar, aku Humingze. Teman kuliah Yoan. Ningmo. Rumahnya kena relokasi pembangunan. Seluruh uangnya diambil alih oleh Pengkun. Dia cuma mau pinjam uang ke kita. Aku ini. Ini ambil dulu. Kamu lihat apakah cukup? Nanti malam aku akan tambahin lagi. Tidak usah, sudah cukup, benar-benar cukup. Apakah kamu punya surat izin praktik kedokteran? Tidak punya. Bagaimana dengan izin apoteker? Itu juga tidak punya. Kalau begitu kamu bersihkan mejanya, dan catat ini. Catat riwayat medis pasien yang datang saja. Oke. Lagi-lagi orang yang masuk lewat hubungan belakang. Dokter, lihat dong apa yang salah dengan saya? Sudah terlalu terlambat. Aku masih bisa selamatkan dia. Akhir-akhir ini kamu pernah pergi kemana saja? Saya kerja di proyek konstruksi terus, tidak pergi kemana-mana. Kamu memiliki tubuh yang dingin, ketika terkena sinar matahari kulit akan mengeluarkan gelembung dan kamu akan mimisan. Benar kan? Pergi berjemur di bawah sinar matahari. Apakah kamu benar dokter? Apakah kamu tahu apa itu ilmu kedokteran? Kalau sampai kamu salah tangani dan celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Orang ini sudah racun masuk ke dalam tubuh. Kalau aku tidak menolong, dia pasti mati. Benar-benar menganggap dirimu sendiri sebagai dokter ya? Cuma laki-laki yang hidup bergantung pada istri, tidak tahu dari mana kamu dapat kepercayaan diri ini. Ini mungkin cuma kebetulan. Bagaimana kalau next time? Aku seharusnya tidak biarkan kamu masuk lewat hubungan belakang, Wakil Direktur Liu. Apa mungkin aku harus biarkan dia mati tanpa menolong? Kamu siapa? Ini saya Humingze. Haruskah saya bicara? Pemimpin serikat. Ternyata level di Jing tidak semudah itu untuk ditembus. Cepat. Cepat carikan untukku seorang. Wanita yang lahir di tahun ini, bulan ini, dan jam ini. Aku akan menggunakan darah jantungnya sebagai pengantar. Membantuku latih kekuatan. Ya, putri pertama keluarga Tang. Tang Yanran adalah tubuh yin paling murni. Cepat tangkap dia untukku. Sayap. Hello, Joan. Apakah kamu ada waktu akhir-akhir ini? Aku ingin mengundangmu untuk datang ke... Tuan sudah menemukan keberadaan Nona. Dia ada di aliansi tanah. S.I. Mabaya. Tuan Tang, apakah Anda masih ingat ketika Anda kena kutu? Ada APA? Setelah kutu dihilangkan untukmu, Shen Tian dari keluarga Tang melarikan diri ke aliansi tanah. Setelah aku menghukum mati dia, si Mabaye memberinya pengobatan. Tapi pengobatan tidak berhasil, dia akhirnya mati mendadak. Kau kira si Mabayi menyuruh Shintian memasang kutu padaku? Tidak mungkin, jika mereka ingin membunuhku.
Tidak perlu repot-repot sebanyak itu. Lalu apakah Anda tahu? Di mana markas besar CMA Baye? Halo Tuan Tang, aku sudah menemukan Nona Tang. Dia tepat di markas aliansi tanah. Anda harus lebih berhati-hati, banyak orang sudah mati di sana. Banyak orang yang masuk tidak bisa keluar lagi. Baik, tenang saja, aku pasti akan membawa Nona Tang kembali dengan selamat. Siam Abaye, apakah kau tidak tahu siapa aku? Kau berani menjekatku? Nona Tang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa kamu? Lalu kau masih berani mengikatku? Apakah kau tidak takut memicu perang antara keluarga Tang dan aliansi tanah? Hahaha. Perang? Setelah aku berhasil menembus ke level Dijing, apa yang perlu aku takut dari keluarga Tangmu? Kalau mau salahkan, hanya bisa salahkan nasibmu yang buruk saja. Joan tolong aku. Joan, ternyata gak bisa nahan lu. Maksud lu formasi di luar itu? Emang sampah banget, gak bisa nahan gue. Gue kira mau kasih lu jalan hidup. Nggak nyangka, lu malah dateng sendiri. Elo doang? Dasar bocah. Kekuatan lu dapat dari mana? Lu gak pantas tahu? Gue tahu pasti lu bakal dateng nyelamatin gue. Udah aman. Semuanya udah aman. Ayo kita balik. Yoan, pesta harus dateng ya. Pasti-pasti. Ningmo, Yoan, Ningmo, dengerin gue jelasin. kalau gak suka, udahan aja kerjaannya, mau ngapain ya udah. Abis kita cerai, lu bisa jadi menantu keluarga Tang. Suka Ningmo, dengerin gue. Gue gak mau denger, gak mau denger, gak mau denger. Yoan, ada masalah. Abis gue pecat Liu Mubai. Liu Mubai pergi ke grup Bayao. Dia bawa resep turun-temurun ratusan tahun. Anyuan 11 siang, dan dari Sheng Yuan Tang. Ini masalah gede. Liu Mubai cuma wakil direktur. Dia bisa akses resep anyuan 11 siang dan... Sebelumnya yang ngurus cuma dia. Sekarang gimana? Perlu kasih tahu Pak Chen ga? Gini aja, lu cek Liu Mubai bawa apa aja. Data apa aja, gue yang telepon Pak Chen. Ok. Ayah Joan, grup Bayao. Pasti bakal kembangkan resep 11 siang dan... Nanti kita gimana dong? Paling parah gue beli beberapa resep aja. Mas, gue pernah cek, resep anyuan 11 siang dan... Harganya 800 juta. Hidup hanya sebanyak IT mana? Sebenarnya, gue punya resep yang lebih bagus. Ambil, buat lawan grup Baiyao. Halo, aku Luo Jun, diundang Pak Chen. Sengaja datang untuk membantu menangani kasus pencurian resep obat. Anda adalah Tuan Zhou Zhou kan? Tapi Tuan Luo, Anda datang terlambat. Masalahnya sudah saya selesaikan. Kali ini merepotkan Anda datang untuk tidak ada hasil. Tuan Luo, apakah Anda sering susah tidur? Kadang-kadang. Mengalami masalah henti napas mendadak? Wah, Tuan Zhou, bagaimana Anda tahu? Apa yang Anda bawa itu? Oh, ini? Ini hadiah dari seorang teman saya, katanya bisa menjaga keselamatan. Tuan Luo, benda ini tidak bisa menjaga keselamatan Anda. Hanya akan membahayakan Anda dan keluarga Anda. Tidak sampai 3 hari. Aura sial berubah menjadi niat membunuh. Kali merah berubah menjadi benang hantu. Tuan Zhou.
Saya orang yang berpendidikan tinggi. Saya tidak akan percaya omongan Anda. Tidak apa. Tuan Luo, apakah Anda baru-baru ini bertemu seseorang bernama Siema Baiye? Tidak. Tuan Luo, jika Anda percaya pada saya, bawalah pena ini di badan Anda. Jangan sampai terpisah dari badan. Baik. Dia benar-benar akan celaka. Pena terpisah dari badan. 3 hari pasti mati. Joan. Tanggung jawab atas kecelakaan ini sepenuhnya ada pada saya. Hukum saya. Ini bukan urusan Anda, saya juga punya tanggung jawab. Kemarin orang dari grup Bai Yao datang memaksa membeli bahan obat. Lalu saya suruh orang menghajarnya habis-habisan. Saya perkirakan, ini balas dendam mereka. Oh ya, yang Anda minta saya cari waktu itu. Bahan langit dan bumi jenius sudah ada kabarnya. Sekanjang bangga baju ajaib berumur 1000 tahun, 3 tahun lalu. Dibeli oleh grup Bai Yao. Bunga batu ajaib 1000 tahun itu ada di tangan Liang Haiyang. Betul. Apa? Saya segera kembali. Yanran, kakak saya kenapa? Kakak Yoping pingsan. Sekarang tidak sadarkan diri. Kanker sudah menyebar ke pembuluh darah. Aku sudah tak bisa berbuat apa lagi. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa hanya diam melihat Kak Yoping meninggal. Coba pikirkan lagi caranya. Kak, Xiaon. Aku tahu kondisi penyakitku. Ayo pulang. kakak, tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Sekarang aku akan cari Liang Haiyang. Untuk bunga siling. Xiaon. Dulu Liang Haiyang merampas pacarmu. Dan mencuri resep obatmu. Aku sudah dengar. Kau panggil dia hari ini. Mau memberinya pelajaran, kan? Dia punya barang yang kuinginkan. Maaf ya, aku terlambat. Aku akan menghukum diri sendiri dengan minum segelas. Joan. Kenapa kau di sini? Kurang ajar. Liang, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada saudaraku. Bukan. Tuan Zhou. Apakah Anda yang memanggil saya kemari? Tuan Liang, saya tahu Anda menginginkan resep obat Anyuan 11 siang dan saya bisa memberikannya gratis kepada Anda. Tuan Yao benar-benar dermawan. Pantas saja bersaudara dengan Raja Tanah. Resep Jin Yuan dan juga bisa saya berikan. Saya ingin menukar 2 resep ini dengan bunga siling yang Anda pegang. Tuker. Tidak. Liang Haiyang. Saudaraku tidak mempermasalahkan soal kau mencuri resep. Kau pikir kami tidak bisa menghajar kau? Kalau kau masih keras kepala, hati-hati. Tanggung sendiri akibatnya. Lao Chen, saya salah. Tuan Zhou, desak saya akan serahkan bangga Shirling kepada Anda. Saya antar ke sana. Ning Mo, setelah bertahun-tahun, kau masih secantik dulu. Aku selalu menyesali tahun itu kita berpisah. Jangan begini. Kami hanya datang untuk membahas kerjasama. Ning Mo. Asalkan kita bersama. Jangan bicara soal perusahaan dan proyek. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Hizunki, jangan begini. Aku sudah menikah. Lepaskan aku. Kalau kau masih begini, aku akan panggil orang. Yoan, kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, kau akan main mata dengan anak ini. Aku dan dia benar-benar hanya membahas kerjasama. Kerjasama? Kerjasama dengan tubuh Suningmo. Kamu memang hina. Yoan, bajingan kau. Yoan, apa ini benar-benar? Cuma mau bahas kerjasama. Mau apa sih kamu? Kamu harus hancurkan aku dulu, ya? Pyukin, kamu kenapa lagi? Bertengkar sama istri? Ngapain sebut dia? Bikin ilfil. Oke, nggak dibahas lagi ya. Terus malam ini nggak pulang lagi?
Minum dikit aja. Ngapain kamu pukul aku? Istriku nelpon, minta aku pulang. Cepat antar aku pulang. Kamu pulang. Kenapa nggak masuk? Kupikir kamu nggak balik lagi. Sudah mantap? Nggak nyesal. Hang. Kemarin kamu kenapa sih? Apa aku gampang banget ditindas? Gampang banget dibohongi. Tenang aja. Mulai sekarang ada aku. Nggak ada yang bakal ganggu kamu lagi. Tinggal 3 hari, kontrak pernikahan kita habis. Makasih udah jagain setahun ini. Sayang, besok kamu udah punya orang lain. Susah banget ninggalin kamu, bunga batu ajaib ribuan tahun sekeren ini. Dikasih gratis ke orang lain. Kamu rela? Kamu tahu bangga batu ajaib? Kamu siapa? Aku mau bantu kamu. Bantu aku? Raja Tang, Raja Bumi itu nggak main-main. Hahaha, asal ikut aku kerja. Aku jamin kamu aman. Ngomong doang siapa yang nggak bisa, tunjukin siapa kamu. Aliansi Tanah. Boyong ya? Yakin Ningmo itu cewek deketin orang. Bisa bantu keluarga Su kita. Nenek, tenang aja, si Hizunki itu. Lulusan luar negeri dari London, katanya aset keluarganya. Puluhan miliar. Bagus banget, nanti kita bisa nikmati hidup di luar negeri. Hahaha. Zhao. Bikin semua kerabat nungguin kamu, malu nggak malu sih? Miskin dan nggak berguna, kayak tanah liat basah yang nggak bisa dibentuk. Udah. Jangan buang-buang waktu buat sampah nggak berguna ini. Yoan, sejak kamu masuk keluarga Su nggak pernah beruntung. Mulai besok, kamu nggak ada hubungan lagi sama keluarga Su. Keluarga Su yang kecil ini. Gue nggak peduli. Peraninya. Nenek lagi ngomong sama kamu, kok sikapmu kayak gini? Kalau berani nunjuk gue lagi, tanganmu gue patahin. Berani-beraninya. Urusan antara gue sama Ningmo. Gak usah kalian ikut campur. Kalau dia mau cerai, ya cerai aja. Gue gak bakal nyesal. Hah, akhirnya kamu sadar juga. Setahun ini, kamu habisin banyak uang keluarga Su buat obatin kakakmu, ya? Cepetan balikin, nanti gue laporin ke pengadilan. Habisin sisa hidupmu di penjara. Bu, jangan keterlaluan. Kayaknya, saatnya kita pisah. Kenapa? Keluarga Su udah busuk sampai ke akarnya. Gue nggak mau ngerugiin kamu. Tenang aja. Ada beberapa hal yang juga harus gue selesaikan. Pesta perpisahan ini kurang meriah. Gue ajak beberapa temen buat nambahin seru. Su Boyuan. Tuan Yo, udah nggak ada hubungan lagi sama keluarga Su. Oh ya? Raja Tang, ini gue, Su Boyuan. Selama ini kamu pakai usaha keluarga Su buat jual obat palsu dan narkoba. Cari uang haram. Kamu pantas dihukum apa? Kamu dasar binatang. Ngelahin hal kayak gini nggak bilang-bilang. Zhao, Zhaoan, kamu kan belum cerai sama Ningmo? Kita masih keluarga. Tolongin Q.
Gue bisa selamatin kalian semua. Tapi aset di tangan kalian harus kalian lepas sendiri. Joan. Gue setuju serahkan keluarga Su ke kamu. Tolong kasih keluarga Su jalan hidup. Suningmo mulai sekarang jadi kepala keluarga Su. Dan juga istri gue, Yoan. Siapa yang berani ngerendahin? Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Tuan Luo, masalahmu belum selesai sepenuhnya. Semoga kamu lebih waspada akhir-akhir ini, jangan sampai bersentuhan dengan benda membawa sial. Apa maksudmu dengan ini? Aku berharap kamu menyelesaikan masalah yang ada di sekitarmu. Maksudmu, aku harus menyelesaikan temanku yang memberiku jimat itu? Tuan Yo, aku akan bicara terus terang padamu. Aku tidak percaya temanku itu akan menyakitiku. Mungkin ada semacam kesalahpahaman. Aku tahu kamu punya keraguan, bahwa aku bertemu dia. Ada apa bro? Hari ini kok ada waktu datang kemari? Ini kan Tuan Yo. Tuan Zhou sangat ahli dalam hal feng shui dan ilmu gaib. Aku lihat nasibmu buruk akhir-akhir ini. Jadi aku pikir untuk bawa Tuan Yo kemari untuk memeriksa feng shui rumahmu. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Zhou. Tuan Lin, cermin di tempatmu terlalu banyak. Itu bisa memberi pengaruh buruk pada keberuntunganmu. Ah, cermin-cermin ini milik istriku, dia cuma suka tampil cantik. Nanti akan aku buang saja. Bagaimana sekarang? Aku lihat Cimeti Lihir Luo Jun sudah hilang. Apakah itu akan mempengaruhi rencana kita? Jangan takut, Guru Sima akan memberimu panduan baru untuk mengaktifkan energi jahatnya. Joan, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tuan Luo, apakah kamu dan teman masa kecilmu ada pertengkaran atau tidak? Tidak ada, kami sudah berteman selama bertahun-tahun dan selalu akur. Orang bisa mengenal wajah tapi tidak hati. Aku sarankan kamu dalam 1 minggu ke depan. Jangan bertemu dia. Apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh? Aku merasakan ada sedikit energi jahat di rumahnya. Aku tidak tahu apakah itu berhubungan denganmu. Liang Hayang ini, dia sudah gila. Hubungi Tang Yanran. Bro, Tang Yanran setiap ada masalah selalu cari kamu. Apa hubungan kalian berdua? Apa hubungan kalian berdua? Jangan bicara buruk. Aku dan Yoan hanya teman biasa, jangan bercanda. Siapa yang tidak tahu kamu? Kapan kamu pernah bawa pria kemari? Kakap. Bercanda harus ada batasnya. Sudah. Dia itu Liang Xin. Halo Liang Xin, senang bertemu NU. Oh, kalau begitu kamu teman Ran-Ran kan? Maniak. Bisa nggak? Belum pernah main. Ran-Ran, kayaknya temanmu ini kurang bisa diandalkan ya. Coba dulu baru tahu bisa diandalkan atau enggak. Gimana sih? Teman yang dipanggil Tang Yanran. 3 kali tembakan gak masuk, lihat gayanya tadi. Gue kira jago banget. Beneran bisa nggak? Nggak bisa ya udah. Hei ngapain lu? Aduh, kalian gak bosan apa sih? Berani nggak taruhan sama gue? Oke. Jangan nyesel ya. Gimana ini? Keberuntungan, pasti keberuntungan. Gimana? Kalah ya bayar. Gue kan gak bilang sekali langsung menang, lagian. Cuma menang sekali itu mahal apa? Liang Xiao mau ngelak ya? Aku belum puas main. Gimana, main lagi, taruhannya lu yang tentuin. Oke. Gue taruh perusahaan Taising lu. Luar biasa juga mulut lu. Jadi ketua dewan komisaris aja. Main-main aja kok. Oak. Ayo mulai. Tunggu. Aku mau lu tanda tangan kontrak. Takut lu ngelak.
Lu main-main sama gue ya? Skill gak bagus nyalahin gue dong. Lu siapa sih sebenarnya? Nama asli, Yoan. Apa yang lu lakukan si bodoh? Kayaknya perusahaan hancur. Pak, cuma perusahaan Singtai yang kuberikan. Nggak ngapa-ngapain, dasar brengsek. Lu nggak tahu kalau pembukuan Bayao Group lewat Singtai? Singtai lu kasih ke siapa? K. Joan, Hanker. Dasar pemboros, tunggu gue habisin lu. Mau berapa duit, gue kasih, 1 miliar cukup nggak? Gue nggak tertarik sama uang. Gue cuma mau bunuh lu. Lu gila, pembukuan Singtai nilainya 3-4 miliar. Ada untungnya buat kamu apa? Cuma 300-400 juta aja. Aku gak butuh uang. 300-400 juta kamu gak mau? Gak mau. Keluarga Liang jadi trending nih, lihat. PT, Singtai jasa pembukuan, ngaku banyak perusahaan di bawahnya ada. Tindakan penggelapan pajak parah, pihak berwenang lagi ngumpulin bukti. Selanjutnya mau gimana? Nunggu Liang Haiyang datang cari aku. Aku bakal bikin dia bayar mahal. Hello. Direktur, Tuan Muda, dia dirawat di rumah sakit, kata dokter. Orangnya hampir gak tertolong. Liang Haiyang. Aku terlalu tinggi nganggap kamu ya. Gitu aja udah ketakutan setengah mati. Yoan kasih bukti ke Raja Tanah. Lalu merayu Luo Jun. Sekarang buktinya udah jelas. Kemungkinan besok pagi. Aku bakal dibawa, gak apa-apa. Aliansi Tanah. Jamin kamu aman. Gimana, masih bisa ditolong? Pak Tang, selama ada aku gak bakal mati. Masalah harus diselesaikan sama yang bikin. Biar aku temui Lin San Yuan itu. Master, Urizen Luo Jun Odar Beres. Kapan kamu mau terima aku jadi murid, belajar ilmu panjang umur? Kapan kamu duduk di posisi Luo Jun? Baru aku terima kamu jadi murid. Siapa di luar? Master, gak ada orang kok. Ah. Kita ketemu lagi. Kamu, aku ingetin, jangan ikut campur. Nanti matinya bakal tragis. Aku juga ingetin, mending kamu jujur-jujur ngaku salah. Atas dosa-dosamu, nyicil sampai hidup selanjutnya juga gak bakal lunas. Udah jadi orang baik-baik, malah belajar ilmu sesat. Kena tipu orang kan? Sekarang giliran kamu. Kamu cari mati. Mau sebatang? Kesabaranku ada batasnya. Kamu datang sini, kasi aku sebatang rokok. Jangan kesana. Di sana ada jebakan. Lin San Yuan, kamu ikut campur apa sih? Diam. Hanya segini? Ah, Kamu juga lihat tadi kan, si Baye. Semua yang dia latih adalah ilmu jahat. Jika kamu tetap mengikutinya, dia hanya akan membunuhmu. aku orang yang pantas mati, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Kamu menyesalkan? Aku beri kamu kesempatan untuk menebus kesalahan. Apa yang ingin kamu suruh aku lakukan? Kamu kenal Liang Haiyang kan? Dia punya barang yang aku inginkan. Namanya bunga siling. Dengan bunga itu, kita bisa menyembuhkan Luo Jun. Termasuk kanker yang kamu derita. Aku mengerti maksudmu. Liang Haiyang ada di
Hotel Internasional, Kabupaten Linchuan sebelah sini. Kenapa? Sudah tidak sabar ingin bertindak ya? Tuan, lepaskan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku juga tidak mau mati. Dasar sampah, apa gunanya aku punya orang seperti kamu? Aku memang sampah, aku memang sampah. Aku tidak bisa membantu Tuan. Kamu lepaskan aku saja, oke? Baiklah. Bagaimana kamu ingin mati? Bagaimana? Tidak bisa diselamatkan lagi. Bangga Shilling. Yoan, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka? Kakak Yoping kondisinya sangat buruk. Dia sudah pingsan 3 kali. Ini yang keempat kalinya. Dia tidak bisa bangun sama sekali. Tidak apa-apa, aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan kakakku. Kamu sudah mendapatkan bunga siling? Kamu tidak apa kan? Aku akan segera naik level, bantu aku menjaga situasi sekitar. Oak. Kerahkan seluruh kekuatan keluarga Tang, blokir semua area dalam radius 100 mil. Siapapun yang masuk tanpa izin ke sini. Mati. Peringkat 9 alam bumi. Apakah kakak Yoping sudah? Ini diberikan oleh kakak Yoping sebelum dia pingsan terakhir kali. Dia berkata, ini satu-satunya peninggalan orang tuamu. Nanti akan aku serahkan ke kamu untuk disimpan. Kakakku sudah aku sembuhkan, tinggal dirawat beberapa waktu lagi. Dia akan pulih. Lalu kenapa kamu menangis sekeras itu? Cepat kembalikan padaku. Kakak Yoping sudah pesan khusus padaku. Baru bisa memberikannya kepadamu setelah dia meninggal. Tidak bisa, tunggu aku istirahat dulu, nanti aku kembalikan. Baiklah, kamu harus ingat untuk mengembalikannya. Kalau tidak, Kak Yoping tahu. Pasti akan menyalahkan aku. Aku tahu. Orang tua masih meninggalkan barang peninggalan. Kenapa kakak tidak pernah bilang padaku? Buka lihat. Kelihatannya sudah lama sekali. Mungkin dulu dipakai ayah. Ah. Ayah. Ibu. Aku pasti akan menemukan orang yang menyakiti kalian. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah.